Di Jepang ada sebuah kota bernama Midoriyama tempat orang-orang hidup damai. Namun belakangan ini kota itu diganggu oleh bencana aneh. Bangunan runtuh tanpa sebab, angin badai datang tiba-tiba, dan listrik padam secara misterius. Seorang remaja bernama Tatsuya, anak SMA, yang tampak biasa diam-diam menyimpan rahasia besar. Ia bukan manusia biasa. Sejak kecil ia memiliki kekuatan luar biasa. Bisa berlari secepat angin, melompat setinggi gedung, dan bahkan menghentikan benda berat dengan satu tangan. Namun Tatsuya selalu menyembunyikan kekuatannya karena takut dianggap aneh. Hingga suatu malam ia melihat kilatan cahaya jatuh dari langit menghantam jantung kota. Setelah kilatan itu, kota Midoriyama mulai berubah, dan Tatsuya merasa bahwa ini adalah saatnya untuk mengungkapkan rahasianya. Dengan kekuatan yang dimilikinya, Tatsuya bertekad untuk melindungi kotanya dari ancaman yang tidak diketahui. Tatsuya mendekati tempat cahaya jatuh dan menemukan sebuah batu kristal berwarna merah. Saat ia menyentuhnya, kilatan ingatan muncul di kepalanya. Sebuah suara asing berkata, "Kau adalah pewaris kekuatan kuno. Gunakanlah untuk melindungi, bukan untuk menghancurkan." Sejak hari itu kekuatannya semakin berkembang. Ia bisa mendengar suara dari kejauhan dan tubuhnya menjadi lebih tangguh dari baja. Tapi bersamaan dengan itu ia juga merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Tatsuya mulai menyadari bahwa bencana di kota Midoriyama bukanlah kebetulan. Ada sosok lain yang ingin mengambil alih kekuatan kristal itu. Dalam pencariannya untuk memahami kekuatan dan ancaman yang ada, Tatsuya mulai menggali lebih dalam ke dalam sejarah kristal tersebut. Dia menemukan bahwa kekuatan kristal itu telah diwariskan secara turun-temurun, dijaga oleh para pejuang yang tak terhitung jumlahnya. Suatu malam yang gelap saat Tatsuya berjalan pulang, ia dikejutkan oleh makhluk besar berbentuk manusia dengan tubuh hitam berasap. Makhluk itu memperkenalkan dirinya sebagai Kurojin, entitas kuno yang ingin menguasai kekuatan kristal. "Kekuatan itu milikku. Manusia sepertimu tidak pantas memilikinya," teriak Kurojin dengan suara mengguntur. Tatsuya mencoba melawan, tetapi serangannya tidak cukup kuat untuk menjatuhkan Kurojin. Ia terlempar hingga menabrak dinding, merasakan dampak kuat yang membuatnya terkejut. Untuk pertama kalinya ia merasa takut dengan kekuatannya sendiri, menyadari betapa jauh ia berada dari kemampuan Kurojin. Namun sebelum Kurojin menghabisinya, seorang gadis misterius muncul dengan kipas bercahaya dan menghalangi serangan itu. Gadis itu melambai-lambaikan kipasnya menciptakan gelombang energi yang menangkis serangan Kurojin. Tatsuya melihat dengan penuh harap, menyadari bahwa dia mungkin tidak sendirian dalam pertempuran ini. Gadis itu bernama Ayame, seorang penjaga rahasia yang telah lama melindungi kristal kuno. Ia berkata pada Tatsuya, "Kau bukan orang pertama yang menerima kekuatan ini, tapi kau mungkin yang terakhir. Jika kau gagal, dunia bisa jatuh ke tangan kegelapan." Ayame melatih Tatsuya mengendalikan kekuatannya. Ia mengajarinya cara mendengar detak bumi, merasakan aliran energi, dan menggunakan kekuatan bukan hanya dengan otot tetapi dengan hati. Hari-hari latihan itu membuat Tatsuya semakin percaya diri. Ia mulai menyadari bahwa menjadi manusia super bukan soal seberapa kuat dirinya, melainkan bagaimana ia melindungi orang lain. Suatu sore Kurojin kembali muncul, kali ini lebih kuat, menyelimuti kota Midoriyama dengan kegelapan. Tatsuya dengan jantung berdegup kencang melompat ke udara dan menghadang Kurojin di atas menara tertinggi kota. Pertarungan sengit pun dimulai. Pukulan mereka saling beradu menghasilkan gelombang angin yang merobek langit malam. Kurojin mengejek, "Kekuatanmu hanya ilusi, kau tidak akan bisa mengalahkanku." Namun Tatsuya mengingat ajaran Ayame, bahwa kekuatan sejati datang dari niat melindungi, bukan sekadar berkelahi. Dengan semangat baru Tatsuya mengarahkan kekuatannya untuk melindungi orang-orang di bawahnya. Kurojin terkejut melihat Tatsuya berubah menjadi pelindung, kekuatannya mulai pudar di hadapan tekad yang tulus. Dengan satu gerakan kuat, Tatsuya memfokuskan energinya dan menyerang balik, mengusir Kurojin ke dalam kegelapan. Ketika Kurojin hendak melancarkan serangan terakhir, Tatsuya menggenggam kristal merah di dadanya. Ia merasakan seluruh energi bumi mengalir ke tubuhnya. Dengan satu teriakan keras, ia melesat dan memukul Kurojin dengan kekuatan yang membuat bayangan hitam itu terpecah dan lenyap bersama angin. Kota Midoriyama terselamatkan. Orang-orang menatap ke langit melihat siluet Tatsuya yang berdiri di atas gedung dengan cahaya menyilaukan. Untuk pertama kalinya mereka menyadari ada manusia super di antara mereka.
Kehadiran Tatsuya mengubah segalanya, memberikan harapan baru kepada setiap penduduk kota. Dengan penuh rasa syukur, mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi sendirian dalam perjuangan melawan kegelapan. Kini Tatsuya menjadi lambang keberanian dan kekuatan bagi seluruh warga Midoriyama. Dalam hati mereka, setiap orang berjanji untuk melindungi kota ini dan saling mendukung satu sama lain. Setelah pertempuran, Ayame mendekati Tatsuya dan berkata, "Kau sudah membuktikan dirimu. Tapi ingat, kekuatan ini bukan hadiah melainkan tanggung jawab." Tatsuya menatap kota Midoriyama yang kembali damai. Ia tahu kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Ia bukan hanya seorang siswa SMA biasa, tapi juga pelindung yang harus siap menghadapi ancaman kapan saja. Dengan senyum tenang, ia berbisik, "Jika dunia membutuhkan manusia super, aku akan selalu ada." Cahaya bintang menyinari kota seakan memberi salam pada sang pahlawan baru. Dalam hening malam, harapan baru mulai tumbuh di hati Tatsuya. Ia bertekad untuk melindungi semua yang ia cintai, tak peduli seberapa besar tantangan yang akan datang. Setiap detik yang berlalu adalah pengingat akan tanggung jawab yang kini diemban.